Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Bukhari, Siti Robi'ah, Muntaz Faradi Baharepa, Iis Aisyah, Dwi Sapitri Madiani, dan Fikri Firdaus. Kami akan membahas purifikasi DNA manusia dengan teknik kitchen preparation menggunakan ekstrak jahe. Pemanfaatan ilmu biologi molekuler dalam kedokteran kesehatan saat ini semakin banyak. Proses terjadinya penyakit serta tata laksananya sudah mulai memanfaatkan hasil penelitian biologi molekuler. Salah satu pemeriksaan biologi molekuler yang sering dilakukan adalah pemeriksaan gen dengan DNA. DNA adalah deoksiribose nucleic acid, suatu senyawa yang membawa data genetik dalam diri seseorang. DNA terdapat di dalam inti sel atau nukleus sehingga perlu diekstraksi untuk dapat diperiksa. Proses ekstraksi atau purifikasi DNA dapat dilakukan dengan kit yang diproduksi pabrik dengan cara yang simpel. Praktikum mengenai purifikasi DNA hanya dengan menggunakan 3 bahan, yaitu deterjen, enzim protase alami, serta alkohol. Jahe atau Singular Officinally Rose adalah tanaman herbal tahunan yang bernilai ekonomi tinggi. Berdasarkan bentuk, warna, aroma rimpangnya, serta komposisi kimianya, dikenal 3 jenis jahe, yaitu jahe putih besar atau jahe gajah, jahe putih kecil atau jahe emprit, dan ada jahe merah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas DNA yang dihasilkan dengan metode purifikasi menggunakan ekstrak jahe. Metode populasi target adalah DNA manusia. Populasi terjangkau adalah DNA manusia yang mudah ditemui. Besar sampel yang diperlukan cukup 2 sampel DNA manusia. Ekstrak jahe pada purifikasi DNA manusia dengan teknik kitchen preparation diperoleh dengan cara mengeringkan rimpang jahe yang telah dibersihkan dan dipotong setebal 1-2 mm dalam oven pada suhu 40 derajat Celcius. Rimpang jahe yang telah kering kemudian dihaluskan atau ditumbuk untuk mendapatkan serbuk, lalu dimaserasi dengan pelarut etanol 70% selama 3 kali 24 jam pada temperatur kamar. Maserat yang diperoleh dikentalkan menggunakan penguap putar pada temperatur 50 derajat Celcius untuk mendapatkan ekstrak kental. Kemudian sumber DNA diperoleh dengan cara meminta subjek penelitian berkumur-kumur dengan air bersih, lalu air hasil kumur-kumur ditampung dalam wadah bersih dan ditutup serta didiamkan selama 24 jam. Langkah-langkah analisis selanjutnya yang pertama adalah mempurifikasi DNA menggunakan metode kitchen preparation dengan memasukkan deterjen cair dengan konsentrasi 1% sebanyak 0,25 ml ke dalam tabung reaksi A, B, dan C. Kemudian masukkan sumber DNA berupa larutan kumur-kumur ke dalam tabung A, B, dan C hingga setengah ukuran tabung. Selanjutnya, tabung dibolak-balik hingga larutan tercampur rata, lalu didiamkan selama 10 menit. Perlahan teteskan etanol 96% dingin di dinding masing-masing tabung hingga ketinggian lapisan etanol 2 cm dan terbentuk 2 lapisan yang terpisah. Diamkan tabung selama 30 menit. Langkah terakhir, apabila muncul warna putih keruh di lapisan etanol berisi benang-benang DNA, maka benang-benang DNA diambil dan dimasukkan dalam tabung PCR 1, ml yang berisi etanol 70% selama 10 menit. Lalu etanol 70% dibuang. Untuk penyimpanan DNA, ditambahkan TE 500 ml ke dalam tabung PCR yang berisi DNA. Selanjutnya ada hasil.
Tabung B, konsentrasi ekstrak jahe 1% dari ekstrak kental jahe 2,3 mili, ada warna putih keruh di bagian atas tabung. Tabung C, konsentrasi ekstrak jahe 1% dari ekstrak kental jahe 4,6 mili, ada warna putih keruh di bagian atas tabung. Tabung D, konsentrasi ekstrak jahe 1% dari ekstrak kental jahe 6,9 mili, ada warna putih keruh di bagian atas tabung. DNA pada makhluk sel eukariota terdapat di dalam nukleus yang melibatkan berbagai protein peningkat DNA. Penggunaan deterjen dalam proses purifikasi DNA manusia di sini berfungsi untuk membuka membran sel dan membran inti sel. Baik, selanjutnya yaitu percobaan untuk mempurifikasi DNA dari sel tubuh manusia menggunakan enzim protease dari tanaman khas Indonesia dapat dinyatakan berhasil secara kualitatif. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Proses purifikasi DNA manusia dengan teknik kitchen preparation menggunakan sumber protease dari tanaman khas Indonesia dapat menghasilkan DNA yang dapat dinilai secara visual. Dengan memanfaatkan protease alami dari tanaman, proses ini menjadi lebih ramah lingkungan dan mudah diakses. Teknik ini memungkinkan pemisahan DNA dengan cara yang sederhana, sehingga dapat dilakukan di rumah atau dalam konteks pendidikan tanpa memerlukan peralatan laboratorium yang mahal. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.